Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilga Adiba Mulyawan dengan NIM 150240010 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yaitu yang berjudul Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Terhadap Pencegahan Korupsi di Sektor Infrastruktur Nasional. Yang pertama ada latar belakang. Terdapat 5 latar belakang, yaitu yang pertama, infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, sektor infrastruktur memiliki tingkat kerentanan korupsi yang tinggi. Yang ketiga, korupsi banyak terjadi pada tahap perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek. Yang keempat, dampak korupsi meliputi kerugian negara, penurunan kualitas infrastruktur, dan menurunnya kepercayaan publik. Dan yang kelima, sistem pengawasan belum berjalan optimal. Lalu selanjutnya ada permasalahan utama. Yang pertama yaitu proyek berskala besar dan kompleks. Lalu ada asimetri informasi antara pemerintah dan pelaksana proyek. Lalu pengawasan masih bersifat administratif dan tidak terintegrasi. Lalu ada pemanfaatan teknologi pengawasan belum maksimal. Dan yang terakhir adalah pengawasan belum efektif dalam mencegah korupsi sejak dini. Kemudian untuk rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korupsi pada proyek infrastruktur. Yang kedua, seberapa efektif sistem pengawasan yang diterapkan saat ini. Dan yang ketiga, strategi penguatan pengawasan apa yang dapat menekan resiko korupsi secara efektif. Lalu untuk metode penelitian sendiri, yang pertama jenis penelitian bersifat kualitatif. Lalu metodenya yaitu menggunakan metode studi literatur dan pendekatan analisis adalah analisis tematik. Kemudian ada landasan teori. Untuk topik yang pertama yaitu korupsi dalam proyek infrastruktur. Sektor ini memiliki kerentanan yang tinggi karena melibatkan alokasi anggaran yang besar, perencanaan yang kompleks, serta keterlibatan berbagai pihak. Berdasarkan publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2024, pengadaan barang dan jasa tercatat sebagai sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Dalam mewujudkan proyek infrastruktur di Indonesia, pengadaan barang dan jasa pemerintah atau PBJP merupakan mekanisme utamanya, sehingga korupsi di sektor PBJP seperti markup harga, suap, penetapan pemenang akan menyebabkan kualitas infrastruktur menurun, biaya membengkak, dan proyek infrastruktur melambat. Lalu yang kedua ada mekanisme sistem pengadaan dan pembiayaan infrastruktur nasional. Terdapat 3 mekanisme, yang pertama itu e-katalog, lalu yang kedua ada sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE, dan yang ketiga ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Kemudian ada sistem pengawasan dalam proyek infrastruktur. Fungsi utama pengawasan adalah bertindak sebagai mekanisme penyelarasan insentif dan kontrak yang dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan tersebut. Upaya ini diwujudkan dalam 2 dimensi, yaitu dimensi preventif dan detektif. Aspek pencegahan berfokus pada penguatan transparansi melalui digitalisasi proses pengadaan dan implementasi teknologi mutakhir untuk validasi pekerjaan secara real-time. Sementara itu, dimensi pendeteksian melibatkan fungsi aparatur pengawasan intern pemerintah atau APIP yang melakukan audit berbasis resiko yang berfokus pada area-area proyek yang secara statistik rawan penyimpangan seperti renegosiasi kontrak dan penambahan biaya tak terduga. Kemudian ada efektivitas sistem pengawasan. Efektivitas sistem pengawasan dalam organisasi publik dapat dipahami melalui model 3 lines of defense. Lini pertama adalah manajemen operasional, yaitu kelompok yang memiliki dan mengelola risiko serta bertanggung jawab atas penerapan kontrol internal sehari-hari. Lini kedua terdiri atas fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang memiliki tugas membantu, memantau, dan mengawasi penerapan kontrol yang dilakukan oleh lini pertama. Kemudian lini ketiga adalah audit internal, yaitu fungsi jaminan independen yang memberikan penilaian objektif tentang efektivitas keseluruhan sistem pengendalian dan manajemen risiko yang dijalankan oleh 2 lini sebelumnya. Kemudian ada pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintah.
Strategi pengawasan diadopsi dari praktik internasional yang terbukti berhasil memitigasi risiko korupsi melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama ada keterbukaan dan sistem integrasi dengan teknologi. Lalu yang kedua ada reformasi terhadap kebijakan konsensi dan pendirian badan independen. Dan yang terakhir pengawasan yang aktif dari semua sisi. Pemerintah tidak boleh diawasi sendirian. Lalu yang terakhir ada penelitian terdahulu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik termasuk infrastruktur erat kaitannya dengan lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya akuntabilitas kelembagaan. Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai kajian telah membahas sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, sebagian besar masih memandang mekanisme pengawasan secara parsial, baik dari sisi internal, eksternal, maupun pemanfaatan teknologi. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas sistem pengawasan sebagai suatu kesatuan dalam mencegah korupsi di sektor infrastruktur nasional masih terbatas. Kemudian masuk ke bab analisis dan pembahasan. Yang pertama ada faktor penyebab korupsi, itu ada 3. Yang pertama adalah asimetri informasi prinsipal agen. Lalu yang kedua ada lemahnya sistem pengawasan berlapis, dan terakhir rendahnya transparansi dan partisipasi publik. Lalu ada evaluasi sistem pengawasan, terdapat 3 lini. Yang pertama, lini 1 yaitu manajemen operasional. Antara lain PPK, rentan kolusi dan konflik kepentingan. Lalu yang kedua, pengawasan melekat tidak berjalan efektif. Lalu untuk lini 2 ada manajemen resiko. Antara lain fokus administratif, belum berbasis digital dan real time. Lalu yang kedua, sulit mendeteksi manipulasi sejak dini. Lalu lini 3 yaitu audit internal, antara lain yang pertama keterbatasan independensi APIP. Lalu yang kedua, audit masih bersifat post-audit atau reaktif. Kemudian ada strategi penguatan pengawasan. Yang pertama adalah digitalisasi penuh, antara lain e-procurement, e-budgeting, dan audit trail. Lalu yang kedua, peningkatan integritas SDM atau bisa melakukan remunerasi dan sanksi tegas. Lalu ada reformasi KPBU dengan cara yang pertama evaluasi proyek oleh badan independen dan yang kedua kontrak berbasis pendapatan atau LPVR. Lalu yang terakhir ada pengawasan eksternal, yaitu ada 2. Yang pertama keterbukaan data publik dan penguatan whistleblowing system. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.